Assalamualaikum warahmatullah. Oke teman-teman, selamat siang dari Jepang. Hari ini hari Jumat, Jumat Mubarak, Jumat berkah. Jadi aku tadi baru kelar Jumatan. Tadinya aku mau videoin pas mau berangkat Jumatannya sama di dalam masjidnya, cuman tadi agak telat aku, hampir gak kebagian. Pas nyampe itu udah khutbah, jadi nggak sempat. Ini sekarang aku baru beres Jumatan dan gimana ya? Kalau di masjid ini tuh rata-rata 90% orangnya itu orang India. Tapi untungnya khutbahnya itu pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris sama Urdu. Jadi aku ngerti, nggak pakai bahasa Urdu doang gitu kan. Kalau pakai bahasa Urdu doang pusing. Soalnya aku pernah dulu Jumatan di kampung, di Jepang kampungnya, di desa gitu. Di sana karena kebanyakannya di masjid itu tuh kebanyakannya orang India, jadi khutbahnya tuh pakai bahasa Urdu doang, pakai bahasa India. Jadi aku pusing sendiri kan, khutbah tuh ngedengerin apa gitu kan, nggak ngerti nggak gitu kan, pusing. Di sini untung pakai bahasa Inggris, jadi paham lah. Terus ini tadi aku setelah beres Jumatan, di samping masjidnya tuh kebetulan ada kayak halal market. Ini beli ini nih buat makan nanti, buat buka puasa buat aku sama istri. Biryani. Ini mantep ini biryani. Aku beli 2. Ini nasinya 2, aku beli. Buat aku sama buat istri aku. Sama ini nih, istri aku suka banget ya chicken tikka. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu suka, tapi istri aku suka banget. Jadi aku beliin buat istri tercinta. Ayam tikka, chicken tikka. Wih, hampir aja jatuh. Hampir tumpah. Oke teman-teman, sudah Jumatan kita sekarang jam 1. Sekarang aku pulang. Pulang. Jangan lupa sabuk pengaman. Jepang nggak pakai sabuk pengaman, ditangkap polisi langsung. Oh iya, ngomong-ngomong polisi. Jadi minggu kemarin, nggak ada yang beberapa hari yang lalu, aku ketilang. Aku tuh sempat ketilang. Ketilangnya itu di mana? Di depan rumah banget. Jadi beres pulang nge-gym gitu ya. Pulang nge-gym. Terus tiba-tiba di belakang tuh ada polisi ngeklaksonin pakai motor, polisinya itu. Sekitar ya, pukul jam 9 malaman kurang lebih waktu itu. Kata aku tuh, kenapa ngelaksonin, kata aku tuh. Berhenti katanya. Ya aku berhenti kan langsung. Berhenti. Terus tahu gak kenapa, katanya. Itu katanya nggak pakai ini lampunya nggak nyalain, kataku. Wih. Kataku baru nyadar. Pas dibilang baru nyadar aku tuh. Ternyata lampu gak dinyalain, aku tuh lupa. Kenapa lupa? Ya karena jarak dari gym ke rumah tuh deket banget. Aduh, gak nyampe 5 menit. Gak nyampe 5 menit jaraknya tuh. Jadi deket banget lah, gak nyampe 200 meter. Jadi kataku tuh ya agak wajar gak sih kalau lupa gitu. Soalnya tuh keluar dari gym langsung ke rumah 2 menit langsung nyampe. Tapi memang salah aja kataku tuh ya. Ya aduh, maaf kataku tuh ya. Lupa kataku tuh, nggak sadar tadi soalnya deket banget. Terus dijawabnya tuh, ya kalau itu mah katanya kesadaran aja, lupa, dekat, jauh, walaupun dekat pun katanya kan tadi ada lewat lampu merah kan katanya, jadi tetap harus waspada katanya. Kewajiban pengemudi harus tetap selalu cek sebelum berangkat gitu kan, kataku tuh. Diem aja. Oh iya, kataku tuh maaf. Terus aku tuh pura-pura ini. Aduh, sorry.
Aku tuh pura-pura bego aja bahasa Jepangnya. Aku tuh pura-pura gimana, iya maaf gue saya. Kenapa? Karena aku pernah lihat di YouTube beberapa video orang Amerika, orang Europe gitu, gimana di Jepang, katanya mereka pas ditilang dia ya biasa aja ngomong bahasa Inggris gitu ya, atau ngomong bahasa lokal mereka sama polisnya itu. Dan karena itu mereka pada lolos. Dan aku coba triknya, ternyata ya aku kasih SIM kan, dicek SIM aku, oh ya nggak ada masalah katanya. Terus ini satu lagi, sorry, kalau di Jepang itu kan SIM-nya tuh ada warna-warnanya, warna hijau, biru, sama emas. Kalau hijau tuh ya setahun pertama tuh hijau, setelah itu biru, setelah itu kalau nggak ada kecelakaan atau nggak pernah ketilang selama 5 tahun, ntar jadi emas SIM-nya tuh. Kalau jadi emas ntar ya banyak benefitnya tuh, jadi kayak pas ke mall ada diskon, ada ya pas ke restoran ada diskon gitu, ada kupon, itulah pokoknya mah. Nah, aku ditanya, ini kenapa warnanya biru, katanya kan ini baru beberapa bulan yang lalu. Polisinya pun nggak tahu ini ternyata. Kata aku tuh itu karena mungkin aku baru itu yang baru beberapa bulan yang lalu tuh si motor, kata aku tuh kan, si motor bukan si mobil. Kalau mobil udah tahun kedua, kata aku tuh, ini udah 2 tahun, hampir mau 2 tahun, jadi warnanya biru. Oh iya, iya kata aku tuh. Oh katanya. Jadi gitu. Kalau di Jepang itu kan ya seperti yang aku bilang di video sebelumnya, di SIM itu, SIM motor, mobil tuh mau berapa pun punya SIM-nya, SIM itu cuma satu. Mau bisa mau punya SIM mobil, SIM motor, SIM truk, semuanya sama di satu SIM. Cuma di SIM-nya itu ada garis-garisnya gitu kan, SIM mobil, SIM motor, apa gitu lah ya. Ya mungkin karena malam juga, polisinya juga karena nggak tahu capek apa gimana, jadi nggak ngeh gitu, lihat oh oke, katanya. Terus habis itu dia mikir aja, kata dia tuh, ya udah dah, karena nggak ada kecelakaan juga, ya udah nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya, kata dia tuh. Lain kali hati-hati, kataku. Lain kali hati-hati, kata polisinya tuh. Aku tuh sama istri bingung kayak, iya terima kasih, maaf, gomenasai. Iya nggak apa-apa, lain kali hati-hati, katanya. Udah aja berangkat, udah aja ditinggalin. Kataku tuh, ini nggak kena tilang, kataku teh. Ini istri aku pun kaget ya, karena di Jepang tuh pasti otomatis langsung tilang, nggak ada negosiasi, nggak mungkin mau ada kamera, nggak ada kamera. Ya di mana ada kamera sih, cuman nggak mungkin bisa nego pokoknya. Kalau ditilang bayar di tempat. Kalau nggak bayar di tempat bisa bayar di kantor polisi, tapi lebih mahal. Tapi dia bayar di tempat pun ya nggak kayak nyelipin apa gimana, kayak salam tempel, enggak ya. Kalau di Jepang tuh jadi bayar pakai mesin gitu, dia bawa mesin kayak mesin ATM-nya gitu bawa dia kalau di Jepang tuh. Tapi waktu itu enggak apa-apa, katanya. Lain kali hati-hati, kata aku. Kenapa? Aduh, alhamdulillah rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Tapi ya mungkin ini mah bisa jadi salah aku. Mungkin karena waktu itu jam 8-an, hampir jam 9 malam, dan polisinya itu kakek-kakek. Mungkin ya karena dia pun mau pulang gitu kan, capek. Terus kalau dia nilang aku, dia harus balik lagi ke kantor kayaknya mah. Balik lagi ke kantor, harus laporan apa gimana gitu kan. Jadi mungkin dia malas gitu ya balik lagi ke kantor, atau si polisinya itu bukan polisi yang suka nilang. Jadi dia nggak ada paper buat nilangnya gitu, mungkin. Tapi ya ini case, alhamdulillah lah, bersyukur aku. Soalnya kalau kena tilang itu lumayan itu. Kalau nggak salah aku dengar paling murah tuh 700.000 apa gimana gitu, kena tilang gitu tuh. Pokoknya tegas banget kalau di Jepang pokoknya mah. Kayaknya aku merasa beruntung banget, dan istri aku pun kayak
laki katanya. Kata aku, oh iya juga ya, kata aku tuh. Aduh, soalnya satu ya, kalau bayarnya sih aku nggak apa-apa, ya apa-apa sih ya, lumayan mahal. Tapi ya selain itu, kalian ditilang, bayar, habis bayar itu nanti jadi pas perpanjang SIM itu lama perpanjangnya tuh, harus nonton video berapa jam gitu kan, 1 jam 2 jam gitu nonton video, karena melakukan kesalahan, jadi nonton lagi, belajar lagi mobil gitu kan, nonton wajib gitu. Pokoknya pas perpanjang itu dilamain pokoknya mah, banyak harus belajar lagi gitu pokoknya mah. Tapi ya bayar juga. Nah itu juga nih, harus belajar lagi, bayar lagi itu kan pelajarannya itu. Wah, kata aku tuh ini terus warna emas nanti siapa pas perpanjang tuh ya, jadi gak akan warna emas, jadi warna biru lagi. Aduh, kata aku tuh suwe sial. Tapi ternyata alhamdulillah rezeki anak soleh ya, diloloskan, kata aku alhamdulillah. Pokoknya mah beruntung banget lah. Cuaca hari ini sudah kayak musim panas ya. 21 derajat, bayangkan 21 derajat. Ini jarang banget 21 derajat kalau di Jepang gini. Soalnya kan ini harusnya masih termasuk musim gugur. Tapi nggak tahu sih, ini tuh labil banget cuacanya tuh. Sekarang 21 derajat ya. Tapi mungkin nanti 2 hari ke depan dingin lagi 10 derajat. Pokoknya lagi labil aja. Lagi labil dari tahun kemarin cuacanya itu. Tapi ya alhamdulillah sih enak. Hari Jumat cuaca bagus. Jadi semangat juga ke masjidnya. Nah, ini di depan Toyota Probox, ini mobil yang sangat banyak dipakai buat bawa barang dan sangat terkenal di Afrika. Ini banyak dari Jepang dijualin ke Afrika tahun-tahun tua gitu. Di Afrika orang segede gimana gitu kan pakai mobil kayak gitu, karena memang kursinya 4 orang, tapi di belakangnya itu bisa naruh banyak barang. Wah, itu ada polisi tuh polisi itu di sebelah kanan. Nah ini nih polisinya tuh kayak gini, pakai motor gitu, sampai disamperin kayak gitu aku tuh waktu itu. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu aja ya. Maafkan aku agak rada curhat ini tuh, soalnya Jumat Mubarak kan ini. Cuman aku tadi keingetan tiba-tiba, aku ketilang kemarin. Supaya siapa tahu kalian mau ke Jepang atau yang ada di Jepang itu kan berhati-hati juga gitu kan. Selalu kalau pakai mobil, lalu lintasnya, lampu sen pokoknya harus hati-hati banget. Kalau nggak kena tilang nanti. Terus iya, aku dengar berita minggu lalu katanya ada orang Indonesia di Hiroshima yang meninggal. Satu pakai motor, mereka boncengan. Satu meninggal katanya, satu lagi patah tulang, masuk rumah sakit ke ICU apa gimana gitu. Dikarenakan nggak pakai helm, mau ditilang sama polisi, sama kayak aku nih, di belakang dikejar sama polisi gitu ya. Dikejar sama polisi pakai motor, tapi mereka tuh bukannya berhenti, malah digas, malah mau kabur mereka tuh. Nah itu jangan ya. Pertama pasti ketangkap, walaupun lolos di situ misalkan, nggak mungkin lolos di situ misalkan, pasti nanti ketangkap karena banyak kamera di mana-mana tuh. Gimana sih ya, harus mikir kalian tuh sedikit. Di Jepang tuh kamera di mana-mana, ketangkap sekarang mungkin besoknya beberapa hari ke depan pasti ketangkap. Gak mungkin gak tangkap. Jadi ngapain tuh? Nah ini mereka lari, ya bukan aku nyalahin ya,
mungkin ya nggak tahu, mungkin mungkin mereka tuh izin tinggalnya udah nggak berlaku, mungkin ya karena pengen tetap diam di Jepang mungkin kan. Jadi kalau ketangkap misalkan nanti bukan hanya ditilang tapi juga dideportasi, mungkin berprasangka baik aja kita kan, Jumat Mubarak juga berprasangka baik. Tapi ya ini case lah ya, gak baik lah, diusahakan ya yang legal-legal aja. Kalau apalagi kita hidup di negeri orang, harus patuh sama ya peraturan yang ada di sini, harus patuh. Kalau enggak ya bermasalah, nanti hidup kita gak akan tenang di sininya. Ya semoga jadi pelajaran aja ya. Jadi semuanya itu pasti ada hikmahnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga kalian suka. Sama hari Jumat juga. Jangan lupa ya, udah kalau di Indonesia udah belum deh kalau di Indonesia. Ya jangan lupa pada sholat Jumat juga ya. Walaupun sholat 5 waktu misalkan ada yang bolong-bolong, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa semua, jangan ditinggalin semua. Jadi yang bisa harus dilaksanakan gitu kan. Kalau Jumat bisa, sholat Jumat lah. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.